Halo semuanya, apa kabarnya? Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Heni Trihartini dengan NIM 103240151, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi, kelas reguler sore B semester 3 di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik paling penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang topik atau materi rekrutmen. Dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Angga Pramdista Sudrajat SEMM. Topik ini bukan hanya penting buat perusahaan, tapi juga berguna untuk kita sendiri ketika nanti masuk dunia kerja. Sebelum masuk ke pembahasan, coba deh bayangkan perusahaan sebagai kapal besar tanpa awak kapal yang tepat, arah perjalanan bisa kacau, kecepatan berkurang, bisa terombang-ambing tanpa tujuan. Rekrutmen itulah proses mencari orang-orang yang pas untuk menjalankan kapal tersebut. Jadi, jelas, rekrutmen adalah fondasi penting agar perusahaan bergerak ke arah yang benar. Sekarang, mari kita mulai dengan pengertian rekrutmen. Secara sederhana, rekrutmen adalah proses untuk menarik kandidat yang memiliki potensi, kemampuan, kecocokan untuk mengisi suatu posisi kerja. Proses ini bukan sekedar mencari orang, tapi lebih mencari orang yang paling tepat di antara yang tersedia. Di era kompetensi global hari ini, perusahaan membutuhkan individu yang bukan hanya cerdas, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan cocok dengan budaya organisasinya. Lanjut, sekarang kita masuk ke tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen cukup beragam, tapi inti pentingnya meliputi 1. Mendapatkannya pelamar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Memperoleh jumlah kandidat yang cukup untuk dipilih. 3. Memperkenalkan perusahaan sebagai tempat bekerja yang menarik. 4. Menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam pengisian posisi. Jadi, rekrutmen itu bukan hanya dapat orang, tapi juga menjaga citra perusahaan. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian utama, di mana proses rekrutmen. Biasanya proses ini terdiri dari beberapa tahap. Kita bahas satu persatu. 1. Identifikasi kebutuhan SDM. Langkah pertama adalah mengetahui posisi apa yang kosong dan akan dibutuhkan. HRD dan pimpinan departemen akan melihat beban kerja, target perusahaan, dan proyek masa depan. Dari sini baru ditentukan kualifikasi dan yang dibutuhkan. 2. Menyusun deskripsi pekerjaan. Setelah posisi jelas, perusahaan akan membuat job description dan job specification. Di sini termasuk tugas, tanggung jawab, kemampuan teknis, keahlian interpersonal, dan latar belakang yang dibutuhkan. Dokumen ini menjadi pegangan penting untuk menilai para kandidat. 3. Menentukan sumber rekrutmen. Sumbernya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, contohnya promosi, rotasi, atau mutasi karyawan, keuntungannya lebih hemat, adaptasi lebih cepat, dan meningkatkan motivasi. Eksternal ditarik dari luar perusahaan. Sumbernya bisa dari portal lowongan, sosial media, kampus, job fair, agen rekrutmen, bahkan referensi. 4. Menyusun strategi dan metode rekrutmen. Pada tahap ini, HRD menentukan cara paling tepat untuk menarik kandidat. Misalnya menggunakan iklan lowongan, menggelar acara di kampus, menggunakan headhunter. 5. Pengumuman lowongan. Setelah strategi SIP, lowongan dipublikasikan. Bahasa iklan harus jelas, menarik, dan tidak menyesatkan, dan memberikan informasi yang cukup. Di era digital, perusahaan sering menggunakan platform tertentu seperti Instagram ataupun website resmi. 6. Penyaringan administrasi. Setelah banyak CV masuk, barulah HRD melakukan screening atau penyaringan. Mereka akan melihat kesesuaian pengalaman, keahlian, dan pendidikan. Hanya kandidat yang sesuai standar minimal yang akan lanjut ke tahap berikutnya. 7. Tes dan seleksi. Proses ini bisa berupa tes kemampuan, tes kepribadian, simulasi kerja, wawancara dengan HRD, wawancara dengan user, tes kesehatan, atau yang disebut dengan medical check up. Tujuannya bukan hanya untuk mencari orang yang pintar secara teori, tetapi yang bisa bekerja efisien dan cocok secara budaya. 8. Wawancara ini merupakan bagian paling penting. Di sini perusahaan menilai cara berkomunikasi, cara berpikir, nilai pribadi, dan motivasi kerja. Wawancara juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk memahami perusahaan secara lebih jelas. 9.
Keputusan dan penawaran kerja setelah dinilai kandidat terbaik akan dipilih. HRD lalu memberikan offer letter yang berisi gaji, tunjangan jam kerja, dan lainnya. Kandidat bisa menerima atau melakukan negosiasi. Ke-10, orientasi dan outbounding. Setelah resmi diterima, karyawan baru akan mengikuti orientasi. Di sini mereka belajar tentang budaya perusahaan, alur kerja, dan harapan perusahaan. Outbounding yang baik membantu karyawan lebih cepat menyesuaikan diri. Sekarang, mari kita bahas tentang bahas tantangan dalam rekrutmen modern. Di era teknologi, HRD menghadapi banyak bonus sekaligus masalah baru. Persaingan talenta yang sangat ketat, perubahan teknologi dan AI, kandidat yang memiliki harapan kerja lebih fleksibel, kebutuhan akan skill baru yang mudah berubah, karena itu perusahaan harus lebih kreatif dalam menarik talenta. Salah satunya dengan memperbaiki citra perusahaan. Perusahaan modern tidak hanya menjual gaji, tapi juga lingkungan kerja, peluang belajar, bahkan kesehatan kantor yang manusiawi. Kita ambil salah satu contoh. Bank yang melakukan interview secara online disuruh membuat video dengan syarat kebutuhan yang sudah ditetapkan perusahaan, seperti asal-usul peserta, seleksi identitas perusahaan, peserta, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan prestasinya, minat, hobi, atau kegiatan waktu luang. Terus alasan-alasan apa melamar ke bank tersebut atau memilih jabatan yang dituju. Kontribusi akan yang dilakukan ketika berhasil bergabung di bank tersebut atau menduduki jabatan tersebut. Oke, nah dari yang saya paparkan tersebut, kesimpulannya adalah pembahasan singkat tentang rekrutmen dalam MSDM. Meski terdengar sederhana, rekrutmen punya peranan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Kalau pintu masuk sudah tepat, organisasinya punya modal kuat untuk berkembang, rekrutmen akan bukan sekedar proses administrasi. Ini adalah krusial perusahaan mendapatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Untuk posisi yang tepat, proses yang baik akan menciptakan tim yang kuat, produktif, dan loyal. Terima kasih semuanya sudah menonton video kali ini. Oh ya, jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video materi berikutnya. Bye, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.